Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Saya berdoa Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dan biarlah semuanya itu jadi berkat bagi banyak orang. Baik, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang artis ya, keturunan Korea yang bernama Lee Jong Hoon, dan mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah mengenalnya dan sangat akrab di mata Bapak Ibu sekalian. Dan sesungguhnya artis ini dahulu adalah seorang yang pemberontak, yang sombong dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia hidup dari keluarga Kristen tetapi karena lingkungan, karena keadaan, kemiskinan, dan penderitaan yang dialaminya, beliau mengalami kekecewaan yang berat, mengalami kemarahan, dan sangat menolak Tuhan Yesus karena beliau merasa kalau Tuhan mengasihinya, tidak mungkin dia hidup menderita, tidak mungkin dia hidup miskin, tidak mungkin orang tuanya hidup susah. Tetapi dengan berjalannya waktu dan dengan pertolongan istrinya, Ibu Moa, maka saudara Lee ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kasih seorang istri membuat Lee Jong Hoon mengalami kasih Kristus. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Tapi boleh ya kalau aku tanya sedikit? Boleh sedikit juga apa-apa. Tanya kita mau tutupin apa? Lee sama Moa ini kan kalau boleh di dalam istilah umum, katakanlah penuh kontroversi. Yes. Ya. Kita kesampingkan anggapan salah dan benar. Yeah. Aku lebih condong tertarik bagaimana Lee menghadapi itu. Satu, dari personally kan sebagai orang yang baru pertama kenal Tuhan Yesus nih ceritanya. Iya, betul. Ya, terus yang kedua, Lee juga ditolong sama Moa untuk bisa kenal secara dekat pribadi dengan Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba melihat semua efek domino yang ada di kanan kiri belakang segala macam, dan disebut ini disebut itu. Ceritain dong hari-harimu tuh seperti apa tiba-tiba aku langsung tolak semua job-job. Aku menjadi petapa dan pendoa tuh gimana? Coba silakan. Itu hal mustahil ya. Jadi saya pertama kali datang Indonesia itu waktu itu saya belum kenal Tuhan Yesus. Saya tahu ada Tuhan Yesus. Saya yakin dan saya percaya ada Tuhan, tapi itu bukan Tuhan saya. Gitu. Saya kan KTP saya Kristen, tapi saya nggak percaya Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, tapi saya nggak percaya Tuhan Yesus. Tapi sorry, kan KTP Anda Kristen, sebelum Anda ke Indonesia waktu masih di Korea, juga ke gereja juga nggak? Kalau gereja dikasih sesuatu. Jadi di gereja Korea itu buat anak kecil kan dikasih kayak makanan, snack. Oh, hari ini ada makanan, saya datang. Pasportnya bukan KTP, Anda belum punya KTP ya? KTP Korea maksudnya? Oh ya. KTP Korea, KTP Indonesia ada, tapi warga negara kita Pak. Jadi seingat saya datang gereja itu selama saya 25 tahun, paling bisa dihitung jari ya. Saya mungkin Natal juga kalau nggak dipaksa sama teman nggak mungkin saya datang. Ya, di Indonesia juga dulu gitu. Natal kalau bukan istri maksa banget saya nggak datang. Saya pikir datang gereja buang waktu segini banyak buat apa gitu. Apalagi Natal kan merayakan cukup lama ya. Mending saya hari Natal kan saya cari duit. Saya pasti karena job lagi banyak-banyak ya. Natal, Imlek, tahun baru pasti jobnya yang banyak kan. Kalau Paskah? Paskah itu saya bilang Paskah itu apa sih ya? Ini kita mengingat korban Tuhan Yesus sendiri. Tapi kan saya nggak kenal dia, terus dia nggak korban buat saya. Saya dulu pikirannya gitu. Kalau dia berkorban demi saya, keluarga saya nggak mungkin miskin. Saya nggak mungkin harus pisah sama orang tua saya dari kecil. Saya umur 3 tahun nggak tahu namanya sosok papa saya. Akhirnya papa harus tinggal di Indonesia. Saya harus pisah tinggal sama papa. Saya udah tinggal bareng itu setelah militer. Karakter saya udah terbentuk dengan kasar keras, saya bentrok sama papa saya. Kenapa harus berantem setiap hari? Kalau ada Tuhan Yesus nggak mungkin begitu. Saya selalu pikirannya. Karena pemikirannya kalau Tuhan ada, semuanya itu akan baik-baik saja. Betul. Ya seperti kita orang tua, anak kita sakit, anak kita sedih, pasti kita cover dong. Anak nggak bisa bayar uang sekolah ya. Kita gimana pun caranya kita bayar uang sekolah dong. Tapi bukan
segampang itu. Nggak mungkin anak kita rengek-rengek, nangis-nangis, aku mau beli mainan, padahal bukan hari penting. Kita nggak mungkin beliin. Berarti kita ngajarin dia namanya sabar. Tapi kita dengan otak saya yang keras, dan mungkin otak saya yang keras dulu, kalau kata Tuhan Yesus harusnya saya nggak hidup begini. Saya hidupnya harus nyaman-nyaman, dari kecil nggak mungkin dibully, nggak mungkin dipukul. Saya harus bisa dengan orang tua, bahkan ada satu anggota keluarga kami harus pisah dari kecil, dan nggak bisa melihat, dan hidup begitu susah, makan nasi putih aja susah. Kalau ada Tuhan Yesus nggak boleh begitu gitu loh, saya dulu pikir. Boleh tahu nggak secara pribadi berapa lama Li merasakan kegetiran dan kepahitan hidup ini yang sampai apa-apa nggak bisa, sampai jangan ngomongin Tuhan deh, ini real aja, bernasi aja susah gitu loh. Berapa lama? Sampai 2013 saya baru tahu, kita kayaknya harus percaya Tuhan ya, tapi masih belum fokus. 2010 datang ke Indonesia, ya singkat cerita kemarin di Korea susah lah, tapi puji Tuhan bisnis papa saya mulai baik, akhirnya saya pindah ke Indonesia 2010, 2011 tiba-tiba jadi artis. Gampang banget jadi artis, saya pikir. Padahal zaman itu castingnya susah setengah, saya nggak casting, orangnya mohon-mohon, tiba-tiba jadi artis, nyanyi sekali 100 juta. Saya pikir, dulu saya makan 10.000 susah kok 100 juta gampang banget. Itu tanpa Tuhan Yesus. Berarti saya tanpa Tuhan Yesus lebih enak. Pada saat itu? Pada saat itu. Oke. Tapi Tuhan Yesus juga gitu, udah dikasih kesempatan. Saya dari keluarga miskin, dari nggak punya apa-apa, dibully, tiba-tiba jadi artis di Indonesia, dikenal di mana-mana. Berarti siapa yang ngangkat saya? Tuhan Yesus kan? Iya. Berarti boleh nggak Tuhan Yesus ambil punya saya lagi? Oh, tentu boleh dong. Boleh dong. Tapi semua dari dia kan? Tapi teman-teman di sini pasti pikir, Tuhan Yesus kalau ambil sesuatu dari aku, berarti dia jahat. Pasti pikirannya gitu. Karena apa? Susah-susah Tuhan Yesus beliin saya handphone ini. Saya ambil lagi, boleh nggak? Boleh. Kalau Tuhan Yesus ambil sekarang, saya pikirannya udah boleh sekarang. Dulu saya pikir, kalau Tuhan baik nggak boleh ambil. Itu berarti engkau sakitin hati saya gitu. 2013 saya bangkrut. Itu benar-benar bangkrut. Utang saya itu nggak bisa dikatakan dengan jumlah nominal yang sebenarnya impossible saya bisa bayar. Oke, kita stop di sini dulu. Li, boleh nggak ceritakan kesusahan seperti apa sih yang dialami dulu? Jadi siapa yang mau pisah sama orang tua sih? Nggak ada satu anak kecil pun yang ingin jauh dari ayahnya. Oke. Tapi kondisi kita benar-benar utang di mana-mana, makan nasi pun susah. Akhirnya papa ditugasin ke Indonesia dari saya umur 3 tahun. Jadi dari 3 tahun saya nggak melihat papa saya. Saya hidup sama mama saya. Terus habis itu ada sebenarnya kakak kandung saya, dia itu terlahir albino, jadi putih semua. Akhirnya dia dikatakan pasti mati, dan kulitnya nggak bisa bertahan di udara, di Korea dan lain-lain. Dengan saya nanya, orang tua mana yang tega bawa anaknya ke panti asuhan diserahkan ke orang lain? Dengan ketidakmampuannya dia harus tunjukin, nggak ada orang satupun yang mampu sebenarnya, tapi dia terpaksa lakukan biar dia dapat medical. Dari kecil saya nggak pernah ngajarin adalah Tuhan Yesus. Akhirnya saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi puji Tuhan dari keluarga mama, my grandma dari mama itu benar-benar taat Tuhan. Dia yang selalu doain saya sih. Oke, sebentar. Jadi dari kecil kan memang nggak punya hubungan pribadi, belum punya hubungan pribadi sama Tuhan Yesus nih. Tapi ternyata tadi menarik nih, ada satu sosok sisi keluarga lain nih, dari keluarga mama. Keluarga mama ya, jadi mamanya mama. Oma berarti. Oma, yes. Oma itu ternyata your grandma ya? Iya, my grandma ya. Itu selalu doa terus? Selalu doain dan selalu dia bawa Alkitab. Saya pikir, bawa Alkitab terus waktu kecil. Berarti dari kecil Li sudah lihat sosok Oma yang memang rajin ke gereja, rajin berdoa, dan selalu bawa Alkitab dan baca Alkitab. Itu sudah terlihat tuh ya, secara fisik sudah terlihat ya? Betul. Oke. Dan dia selalu ngajarin cuma satu sih. Ketika ada yang tampar kirimu, kasih kanan. Kanan ditampar, kasih kiri. Dalam hati saya ditampar, saya tampar 2 kali. Kenapa saya dikasih kiri? Tapi dengan yang otaknya nggak nyampe ini, saya cuma kasih tahu satu itu. Siapapun ganggu kamu jangan balas. Kamu tersiksa, jangan balas dengan siksaan. Ya udah, cuma kata-kata itu terus dari kecil. Pernah nggak disebutkan kenapa kita tidak boleh membalas, atau kenapa kita harus rela untuk memberi pipi kiri kita ketika pipi kanan kita ditampar? Saya kalau masih ingat. Sekarang saya kan tahu, tapi waktu itu dia bilang kalau kita balas dengan yang jahat, kalau kamu nanti dibalas 3 kali lebih jahat, mau nggak? Jadi saya biar nggak
aksi aja, nggak beraksi gitu. Jadi nenek saya kan waktu kecil kan, jadi umur 5-6 tahun dia selalu ingatin saya juga. Oke. Boleh tahu sedikit perlakuan, maaf izin, perlakuan kasar atau perlakuan keras seperti apa sih yang pernah kamu alami di masa kecil? Jadi saya juga banyak orang DM atau email saya tanya, oh anak saya dibully, atau saya gara-gara nggak mampu, keluarga saya broken home, jadi saya diejek. Saya udah ngalamin semua. Terus apa ya? Waktu sekolah dijegal apa segala. Oh ya, kalau di lapangan sekolah tiba-tiba ditendang di tengah-tengah lapangan juga pernah. Terus apa ya? Apapun, dipukul dengan tanpa alasan juga pernah, disiram juga pernah, dilempar botol juga pernah. Disiram, tiba-tiba langsung disiram begini. Iya, ya, tanpa alasan, karena kita terlihat seperti broken home kan. Iya. Papa nggak ada, papa harus di Indonesia, mama saya, dan kita tinggal di hutan. Jadi kita jadi selalu jadi bahan ejekan. Coba kilas balik lagi. Tinggal di hutan, nggak mudah untuk percaya Yesus. Momentum apa yang bisa membuat Moa bisa menjadi orang yang sebagai orang yang kamu mau untuk percaya dengan Yesus? Jadi 2013 yang seperti saya bilang tadi bangkrut, semua teman-teman tinggalin saya. Bahkan semua panggilan TV yang dulu yang segitu antri mau panggil saya, satu pun nggak ada. Itu langsung vanish. Sampai nggak bisa bayar kontrak juga. Nggak bisa bayar, nggak usah kontrak, kos 2 juta. 2 juta saya nggak bisa bayar. Dari tinggal apartemen enak-enak, nggak bisa bayar semua. Dengan satu sekejap saya tanggal 30 itu ke Hong Kong konser, dapat uang banyak, dapat award. Tanggal 1 Januari saya bangkrut. Dengan kesombongan saya sombongnya minta Makan cuma 15.000 sehari. Jadi saya pikir tanpa Tuhan saya bisa terkenal. Dari miskin saya udah bisa terkenal. Berarti saya tanpa kalian saya bisa jalan. Bahkan sama member pun saya sombong. Ya saya bilang, oh tanpa Tuhan pun saya bisa sukses. Oh berarti, wah aku ini terbaik. Orang seusia saya waktu itu 26 tahun, nggak ada yang bisa sekaya saya dengan tanpa dibantu. Oh itu sombongnya minta. Dan diajak ke gereja, saya bilang, Tuhan kamu bisa kasih saya apa? Tanpa Tuhan kamu saya bisa sukses. Saya dulu ngomong gitu. Tapi sudah sudah sering disanding tuh mengenai. Jadi saya tuh cuma ajak sesekali karena saya tahu karakternya yang keras ini, nggak mungkin saya langsung ajak, tapi saya selalu doa. Cuman saya bilang, Tuhan pasti ada saat yang tepat Tuhan akan panggil dia. Akan bawa dia untuk melayani engkau. Nggak tahu, itu kayak iman aja, tapi ya hanya sekedar gitu. Jadi saya nggak pernah maksa, nggak pernah ngajarin, nggak pernah ngomongin apapun tentang Kristus, tapi saya cuma bilang doa. Yuk kalau sesekali saya ajak ke gereja, mau nggak mau ya udah, saya nggak pernah maksa. Oke. Masih ingat nggak berapa bulan, berapa tahun Moa terus? Oh kalau tiap minggu selalu saya ajak, tapi begitu dia nolak ya udah nggak apa-apa, nggak akan ada omongan kedua karena dia nggak suka berulang-ulang kan. Jadi ya udah. Berapa tahun tuanya? Oke itu selalu aku. Dari kita kenal berarti 2014, 15, 13 ya. Dari 13 sampai akhirnya dibaptis. Meskipun sudah dibaptis itu juga belum ada terlalu perubahan pasti total. Proses. Iya bener-bener totally change baru dari last year. Oke, tahun ini tuh. Ya, tahun ini ya. Last year itu selesai. Kira-kira berapa? 12 tahun ya. 12 tahun ya. Let's say 12 tahun juga still in progress. Iya betul. Yes, pasti. Ya, karena di dalam Kristus kita selalu running by doing, di lead by the Holy Spirit gitu ya. Sudah memiliki rasa kepercayaan diri yang begitu tinggi. Tuhan izinkan, Tuhan ambil lagi, akhirnya menemukan jawaban, kenal Kristus. Tapi tiba-tiba ada banyak kontroversi dan ada banyak pertentangan. Tuhan kok kayak gini sih gitu. Pernah nggak aku terpikir, Tuhan aku udah mau ikut Engkau nih. Engkau sudah recover nih, finance gitu ya. Aku sudah mulai tegar. Tapi kok ini kayaknya lebih kejam lagi. 2015 saya mulai kembali, puji Tuhan dikasih kesempatan lagi sama Tuhan setelah dibaptis, kan mulai rutin gereja, udah kembali acting dan lain-lain, udah ya mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan. Jadi financial puji Tuhan dipulihkan banget. Bahkan kita apa yang kita ingin selama ini kita ingin capai semua udah, dari rumah, mobil, semua udah akhirnya puji Tuhan. Tapi ya itu manusia kadang-kadang mulai lupa lagi kan. Perpuluhan saya mulai hitung-hitungan. Karena apa? Perpuluhan itu kelihatannya easy buat ngucapin. Tapi kalau sudah tahu alasannya dan komitmen, kita nggak usah ngucapin lagi. Tapi kalau orang baru-baru kayak saya dulu, 2015 saya mulai kembali, puji Tuhan dikasih kesempatan lagi sama Tuhan setelah dibaptis, kan mulai rutin gereja, udah kembali acting dan lain-lain, udah ya mendapatkan kesempatan kedua dari Tuhan. Jadi financial puji Tuhan dipulihkan banget. Bahkan kita apa yang kita ingin selama ini kita ingin capai semua udah, dari rumah, mobil, semua udah akhirnya puji Tuhan. Tapi ya itu manusia kadang-kadang mulai lupa lagi kan. Perpuluhan saya mulai hitung-hitungan. Karena apa? Perpuluhan itu kelihatannya easy buat ngucapin. Tapi kalau sudah tahu alasannya dan komitmen, kita nggak usah ngucapin lagi. Tapi kalau orang baru-baru kayak saya dulu,
1 juta gampang, 100.000. Tiba-tiba 100 juta. Wah, atau 50 juta. 100 juta masih gampang, Pastor. 200 juta. 1 M. Waduh. 100 juta loh. Ini 100 juta dulu dapat 1 mobil per minggu saya dapat. Iya. Tapi itu kan saya harus kasih ke gereja. Terus saya nanya, terus aku kasih, terus kalau pendetanya pakai macam-macam, itu gimana? Itu bukan urusanmu, dia bilang gitu. Itu urusan dia sama Tuhan. Kamu nggak usah peduli. Kalau kamu punya hati kasih, kalau nggak usah. Dia ngomong gitu. Akhirnya ya saya diajarin pelan-pelan. Akhirnya kita rutin lakukan. Nah, tapi pas kita mengambil komitmen untuk menikah, orang tua kami semua nggak boleh. Orang tua saya juga nggak setuju, orang tuanya dia juga nggak setuju. Dan semua fans saya juga akan tinggalin saya. Tapi saya pikir gini, saat saya jatuh, ada dia, dan dia yang kenalin saya Tuhan Yesus. Dan saya bisa dipulihkan kan? Saya dikasih kesempatan kedua. Kalau saya sama dia, saya udah nggak takut kasarannya. Ya udah, mau ada orang tinggalin saya, kerjaan saya stop juga. Ya, pernah tanpa kerjaan juga bisa sama dia. Masa sekarang nggak bisa? Akhirnya kita tetap komitmen menikah. Ya, puji Tuhan setelah kami nikah. Tapi udah direstuin itu. Udah, akhirnya direstuin. Kita rayu 3 tahun orang tua kita. 3 tahun itu kalau ngomong sekarang enak ya. Tapi ngomong jalanin Ya, 365 kali 3. Bener. Jadi kalau buat teman-teman semua ya, 3 tahun. Jangan 3 tahun ya. Iya, betul. Kita hitung coba Harinya, bener. kali ini 365 kali 365 kali 3 plus kalian mungkin yang ngomong 1 RT mungkin. Saya 1 Indonesia. Belum lagi kalau yang diaspora di Korea. Itu saudara-saudara Korea saya, orang tua yang dari keluarga telepon, jangan dia omongin isinya katanya jangan mulu ya, tapi puji Tuhan akhirnya kita direstuin, kita nikah. Ya, dari situ semua keluarga kami, semua fans juga udah menerima, udah baik. Nah itu, tapi manusia itu begitu, lupa lagi kalau ketika Tuhan itu udah baik, kita lupain Tuhan. Makanya Tuhan kasih badai buat kita, COVID datang. Semua kerjaan mana ya, saya yakin semua orang di sini, bapak-bapak, ibu-ibu nonton juga, pas COVID nggak ada yang satupun sehebat kasarannya yang presiden nggak bisa mengkontrol satu negara kan. Ya, mulai badai datang, kontrak saya itu cuma syuting 5 hari itu bisa dapat 1,7, gampang. 5 hari yang kerjaan saya cuma syuting kok, biasa sehari-hari juga 5 hari. Saya kena COVID. Ya, dalam hati saya di hari COVID ini butuh uang. Kok kasih sakitnya sekarang? Coba 4 hari lagi setelah sembuh, setelah selesai syuting, saya sakit gak apa-apa. Jadi kena COVID-nya pada saat di middle of shooting. Ya, hari pertama syuting, kan tinggal 4 hari lagi nih. Saya hari kedua mulai kok badannya gak enak. Dan hari sebelumnya itu kan memang syuting pakai masker. Suruh lepas masker tapi suruh tes PCR di depan mereka semua. Wah, ini besok kalau tes ini keluar positif nih, uang saya hilang nih. Akhirnya saya coba cari akal apapun. Saya ke klinik tes dan lain-lain, kasih vitamin apapun, cari dengan koneksi kita, dengan kemampuan yang kita minta tolong ke manusia siapapun, kita udah lakuin. Tetap nggak bisa. Tetap. Akhirnya tapi puji Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan. 2 minggu deh, kasih kesempatan kamu sembuh. Saya pikir ya 2 minggu bisa sembuh lah. Wah, minum obat. Puji Tuhan nggak sembuh. Terus akhirnya nggak sembuh. Udah cari akal dan kita minta tolong gimana pun dengan koneksi kita, dikasih seminggu lagi. Oh, seminggu pasti bisa lah. Suntik vitamin dan lain-lain, istirahat. Puji Tuhan nggak sembuh lagi. Akhirnya hilang kontrak itu. Saya omong gini sama Tuhan. Tuhan, kamu tuh jahat. Pada saat itu udah saya bertobat, udah baptis, itu 2020 awal, berarti sudah menikmati finansial enak banget, kita ke luar negeri nggak mikir dari nol, tapi udah dipulihkan aja. Kita berani ngomong, saya berani ngomong, bukan kita, dia nggak, saya. Kamu jahat, kalau kamu nggak sembuhkan saya akan memaki kamu semua itu. Saya bilang gitu, saya bisa ngomong gitu sama Tuhan. Terus ya, akhirnya tetap nggak sembuh kan. Akhirnya semua kerjaan saya hilang. Setelah 5 minggu saya sembuh, saya balik ke rumah. Yaitu saya dari situ mulai agak jauh sama Tuhan. Mulai nggak mau gereja, agak kepahitan sama Tuhan. Ya padahal kalau sekarang ngomong Tuhan kasih, Tuhan ambil, apa salahnya? Kalau tapi saat itu waktu saya ngalamin, uang 1 itu saya nggak pakai buat saya happy kok, buat sekolah anak. Saya pikir buat les anak. Ya itu saya marah-marah sama Tuhan. Kalau sekarang flashback ya lucu sih.
Kalau saya jadi Tuhan sih saya udah cabut nyawa saya kasarannya. Ini anak kecil ini udah dikasih. Tapi saya berani ngata-ngatain Tuhan. Tapi dia cuman bisa nyetoain saya tiap hari. Kalau dia ngomongnya, Beb jangan gitu, saya pasti maki dia habis-habisan. Jadi dia cuma di samping doain saya, malam doain saya. Diajak doa gereja online. Saya bilang, berisik, matiin. Saya bilang gitu. Pendeta misalkan khotbah, berisik. Pendeta sendiri loh, hitungnya nggak becus. Buat apa ngomongin saya? Saya itu segitu kepahitan. Ya itu, tapi Tuhan izinkan 2 tahun lebih COVID berjalan. Dan setelah semua badai lewat, justru bukannya saya cari Tuhan, tapi saya makin lebih jauh lagi Tuhan. Boleh kasih tahu nggak usah detail nggak apa, tapi apa sih yang kamu lakukan waktu itu? Cuma bisa minum alkohol ya, minum alkohol, teriak-teriak dari rumah, marah-marah. Kamu marah-marahin mau siapapun. Anak-anak juga? Anak-anak juga, kalau dia terlalu berisik saya pasti teriak. Jadi waktu itu saya benar-benar saya maunya sendiri, tapi kondisinya kan nggak mungkin saya bisa sendiri kan, di rumah udah ada anak. Akhirnya saya menyendiri di kamar. Kalau kamar mereka datang, saya turun ke basement saya di mobil saya, putar musik, saya diam, dengerin musik, minum. Ya, isinya 2 tahun hampir hidup kayak useless gitu. Dan ya itu, Tuhan mau kembalikan kapanpun bisa kan. 2023 tiba-tiba kita ke Surabaya, ketemulah salah satu pastor dengan yang saya melakukan yang banyak yang dosa begini, tiba-tiba gini, besok kesaksian. Saya nggak siap, gimana mau kesaksian, orang saya hidupnya nggak becus kok. Nggak, pasti bisa. Saya perform atau saya jadi MC 30.000 orang depan nggak takut, tapi di atas mimbar kan saya takut kan, nggak pernah kan. Itu istri sama mertua saya doa sepanjang malam. Doa, kamu bisa. Karena manusia udah ngomongin saya itu nggak mempan. Akhirnya saya kesaksian. Dengan kesaksian itu saya benar-benar dibalikan sama Tuhan, benar-benar percaya sama Tuhan. Karena udah komitmen saya, kalau saya sampai saya naik atas mimbar, saya harus benar-benar berubah. Ya, itu. Saya bilang kalau ketika kamu di atas mimbar, hidup kamu tuh jadi tontonan banyak orang, di mana nama Tuhan udah harus kamu permuliakan, karena kamu sudah bersaksi, orang udah ngelihat kamu, berarti hidup kamu harus kamu berubah, harus memaksa. Itu udah komitmen. Aku ngomong ke dia begitu. Setelah naik atas mimbar, kesaksian selesai, hati saya itu kayak udah nggak ada marah-marahnya. Tiba-tiba, oh ya, nggak ada uang ya, udah mau gimana? Nggak ada kerjaan gimana? Sama dia juga udah nggak marah. Mulai kita rutin kesaksian, pelayanan. Ya waktu itu dikasih hati damai sih setelah satu kejadian itu. Tapi itu kalau manusia terlalu damai-damai aja, terlalu enak-enak aja, badai pasti datang. Kalau badai datang ketika kita nggak kuat sama Tuhan, nggak dekat sama Tuhan, ya jatuh. Saya ke tengah-tengah pelayanan, tengah-tengah dikenal. Kesaksian saya banyak orang, sampai bilang, saya selalu ketemu orang, diberkati banget loh kesaksian. Saya merasa, saya yang hebat. Sudah mulai. Itu sombongnya muncul lagi. Sudah mulai salah lagi. Tapi rumah tangga kita mulai kompak lagi. Saya juga mulai komitmen sama Tuhan, juga mulai kompak lagi. Kemarin itu baru tahun lalu bulan Juni kita akhirnya stop pelayanan juga. Jadi gitu, hidup itu kan nggak mungkin gini terus gini. Ya, tapi makin dekat sama Tuhan, godaannya itu memang makin berat dan makin sering. Aku sampai sini dulu ke Moa. Ini kan yang diceritakan sama Lee. Ini kan satu rentetan kejadian yang sebenarnya aku yakin apa yang terjadi realnya tuh lebih dalam lagi, lebih ambles lagi gitu. Benar. Yang dilakukan Moa sebagai seorang wanita dan seorang istri, setiap hari ngapain? Jadi waktu terjadi ini sudah selesai semua dan dipulihkan, kembali lagi last year yang tahun kemarin 2024 di bulan Juni itu nyatanya saya datang ke Tuhan. Secara fisik saya datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan maksudnya berdoa. Saya datang ke Tuhan, saya berdoa karena di saat itu
Saat teduh juga ya. Saat teduh, yes. Tapi tiap pagi. saat itu tuh posisinya saya juga sebenarnya udah nyimpen luka. Yang kalau orang zaman sekarang tahu silent treatment. Saya udah merasa, saya yakin banyak pasangan di luar sana itu melakukan silent treatment tanpa sengaja. Udahlah, aku nggak mau jadi berantem, nggak mau jadi rumah tangga jadi kacau hanya karena ngeladenin dia. Ya udahlah, lu mau marah, udah. Yang penting gue simpen. Ternyata tanpa sadar itu membuat satu tembok dalam hati saya. Padahal saya justru harus berdoa, harus mengampuni, harus taat sama firman kan. Tapi nyatanya Tuhan kok nggak gampang ya. Hati ini ternyata luka. Nah, ketika dia sering kata-katain saya, yang menurut saya, udahlah, kasih karunia Tuhan memampukan saya. Secara karena saya nggak dipenuhi, maksudnya saya doa tapi saya nggak rutin untuk baca firman. Mulai tidak rutin dengan baca firman. Saya doa, bukan doa isinya saya minta kekuatan sama Tuhan, tapi bilang, Tuhan ini aku loh, aku begini. Jadi keluhan. Jadi isi doanya itu isinya keluhan. Sampai di satu titik ketika dia oke, saya pergi sama anak-anak. Saya bawa anak-anak. Saya pikir, tapi pas saya sudah sampai di luar negeri, saya mikir, Tuhan ternyata ini aku salah loh. Sebentar, sorry. Waktu mau mengambil keputusan bahwa anak-anak pergi, itu bukan divorce kan? Bukan. Tapi untuk menjauh dari... Iya, jadi saya pikir, ayo pertama awalnya dia komitmen, ayo kita mau pergi, kita pindah sekalian deh ke luar negeri. Oke. Tapi dia bilang dia nggak mau tinggalkan semua ini segala macam. Tapi dari satu sisi saya bilang, ya udah kamu nggak mau, aku juga egoku langsung mulai aku munculin. Kamu juga ngata-ngatain suruh pergi aku dari dulu, suruh pergi terus. Jadi sudah bukan lagi pakai isi firman Tuhan, tapi udah mulai pakai kekuatan sendiri, egonya lagi, udah mulai dinaikin. Akhirnya ya udahlah, saya cabut. Pas di sana saya merasa, saya merasa bersalah ya. Ternyata ini nggak benar. Saya sebenarnya nggak pernah punya hubungan LDR yang begitu lama dengan suami, tapi kayaknya di keputusan saya salah. Dia mulai nangis, dia mulai depresi karena saya tinggal. Terus akhirnya di satu titik kayak Tuhan ngomong. Justru saat Tuhan ngomong itu saya kembali doa. Tiap pagi akhirnya saya doanya bukan lagi meminta, saya benar-benar doa datang ke Tuhan. Dan ada beberapa mentor di Indonesia saya kontak segala macam. Di saat saya merasa gini, kayak ada something wrong with your husband. Di saat itu Roh Kudus ngomong. Dan semua itu Tuhan tunjukin. Tuhan, kalau Tuhan nggak pengen aku ngalamin, maksudnya ya udahlah, kita nggak secara surat kita nggak berpisah. Tapi aku udah nggak bisa lagi deh kayaknya untuk, bukan nggak bisa memaafkan, tapi kayaknya sayang sih sebagai suami, tapi kayaknya lukanya ini udah terlalu berat gitu loh buat aku sebagai istri untuk terus di samping dia, dengerin dia, dan aku cuma diem. Terus akhirnya dia bilang kayaknya ada something wrong. Are you sure? Coba doa buat suamimu. Doa dimunculin, tak. Begitu Tuhan munculin, dan satu keyakinan Tuhan ngomong, kamu harus pulang. Di situ saya pulang bawa anak saya. Berapa lama boleh tahu nggak? 4 bulan. 4 bulan saya di sana. 4 bulan itu kamu benar-benar push banget ya, pray until something happen terus ya? Jadi 1 bulan pertama enggak. Akhirnya di bulan ke 2,5 bulan setelah saya tinggal di sana, itu saya doa. Sampai at that moment dia akhirnya datang. Saya minta datang dan pulang bareng-bareng. Dia kaget, sempat shock, loh kok ikutan pulang? Karena kayaknya udah kondisi udah baik di sana, kamu ikutan pulang, kok ngambil keputusan seenak-enak kamu? Aku bilang, ya aku diem aja. Padahal aku bilang, gak tahu ya, Roh Kudus bilang aku harus pulang. Ada something wrong with your husband. Gak tahu. Tapi semua feeling aku ternyata 100%, aku gak tahu. Tuhan yang kasih ya berarti benar. Setelah ia kembali, ya itu kita badainya minta ampun luar biasa. Tapi di situ Tuhan cuma bilang, itu awal-awal badai aku tetap kontak sama mentor, tetap, aduh gimana? Semua ngomong gini, duduk, berlutut, doa. Tapi nggak bisa, suamiku kemana? Aku gitu kan, aku cari dengan seluruh kekuatanku sebagai manusia. Balik lagi, kekuatanku sebagai manusia, tapi aku doa. Kekuatanku lagi sebagai manusia, aku bilang sama mentor, aku nggak bisa, aku harus cari nih suamiku, pokoknya gimana pun caranya. Aku nggak mau, rasa kehilangan itu aku nggak pengen. Ternyata Tuhan izinkan itu terjadi kan. Sampai satu titik, saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu lagi deh. Aku nyerah, aku berlutut, nangis sejadi-jadinya. Saya cuma bilang sama mentor, please, aku cuma minta bantuan doa aja. Karena aku sudah, ini di luar kekuatanku sebagai manusia, aku sudah nggak sanggup. Berlutut saya berserah,
dia berubah. At that moment, saya nggak tahu, itu waktunya Tuhan. Itu kalau yang kemarin kita dengar itu namanya kara, waktu momennya Tuhan, the best time yang Tuhan kasih, waktu dan tempat, kesempatan. Itu dia tiba-tiba datang, dia nangis. Saya tahu, I know already what happened. Sudah tahu terjadi apa. Dia nangis, dia bilang dia minta maaf. Dan itu kasih karunia Tuhan tuh ngalir, cuma bisa bilang, it's okay, I forgive you. Wow. Itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Dan saya mengampuni tanpa ada rasa sakit. Saya cuma mengampuni. Dan itu bilang, wow, it's a blessing. Dia nangis di hadapan saya. Saya tanya, kamu kenapa bisa begitu? Dia merasa kayak dia amnesia tiba-tiba. Saya bilang, wow, kalau Tuhan mau rubah orang itu, memang tembok Jericho aja dirubuhkan sama Tuhan kan, dengan 7 kali keliling. Ini hati manusia. Sekeras apapun hati manusia, yang bisa lembutkan siapa? Ya Tuhan. Cuman bisa datang Tuhan. Tapi asal kuncinya kita berserah sih. Kita ngobrol lagi ke Lee. Saya nggak mau ngomongin tentang keburukan-keburukan, tapi tidak mudah untuk melakukan sebuah keburukan lalu mau kembali kepada Tuhan. Aku tertarik tadi, right at the moment, itu tiba-tiba kamu juga nggak sadar, loh kok orang ini bisa mau tiba-tiba langsung nangis, dan Lee pun juga bisa langsung tiba-tiba langsung dibuat sehati dan sepakat, ya, dari sekian banyak pertentangan dan juga pergolakan itu. Boleh gambarkan nggak momen itu? Kan Oli bilang, aku tiba-tiba dibuat amnesia sama Tuhan. Itu seperti apa sih perasaannya? Jadi lagi saya melakukan dosa, saya lagi dekat sama cewek, saya bilang kita mau cerai aja. Terus saya itu mungkin saya mau balas dendamnya. Saya dulu nggak tahu silent treatment kita gimana. Akhirnya dia bawa anak saya pergi jauh dari saya Amerika, dan dengan niatnya kan dia kan nggak balik sebenarnya. Jadi kasarannya saya nggak datang ke Amerika berarti kita bisa selamanya, meskipun secara surat enggak gitu. Saya merasa dulu kamu nemenin aku selama ini, dari aku bawa naik, terus kamu sekarang tinggalin aku, itu menurut saya udah kayak dibuang lah. Jadi sebenarnya Lee mengatakan, diam, aku butuh sendiri, tapi sebenarnya kamu nggak mau sendiri. Nggak bisa. Jadi orang kalau bilang aku mau sendiri, ya itu keterbalikannya. Enggak lah. Orang nggak ada yang mau sendiri. Saya sih cuma omong-omong sama orang-orang kayak mirip saya dulu. Jangan ngomong beneran ditinggal sendiri, nangis loh. Saya 2 bulan nangis, minum obat depresi. Sampai mau bunuh diri loh. Sempat ada kepikiran sampai beneran ada setan omong, ambil pisau itu. Iya. Saya soalnya pernah lakuin sekali waktu sebelum mengenal Tuhan Yesus. Jadi kedua itu lebih mudah. Tan tahu rasanya kan? Gampang kok. Kamu apa yang sakit? Ambil pisau itu. Tapi puji Tuhan pasti pas jam itu pasti istri saya dan mentor-mentor saya pasti doain saya. Makanya Roh Kudus ngomongin jangan. Ya udahlah kamu jangan. Akhirnya saya udah mau berdiri, lihat pisau itu, saya akhirnya enggak. Ya makanya puji Tuhan ada saat ini. Terus kalau yang pas tiba-tiba di amnesia itu tiba-tiba? Itu saya itu tanggal 22 saya keluar. 23 pagi pulang, itu sudah niatnya udah nggak mau bareng dia itu. Saya gini di mobil, saya jalan pulang kan udah beberapa kali pulang dari situ pasti saya tahu jalan pulang. Dan juga ada GPS juga kok. Tiba-tiba handphone mati, nggak bisa nyalain. Terus saya bingung, ini pulangnya gimana ya? Putar balik sini atau apa ya? Jadi kayak Tuhan ngomong, ayo, kamu jalan pulang aja nggak inget kan? Sekarang tak bikin kamu lupa istri sama anak-anak kamu, orang tua kamu, mau nggak? Kalau aku mau bisa, dengan kamu sedang lakukan dosa sebesar ini, kamu udah lupain semua yang kamu sayangi, dan kamu nggak bisa kenalin mereka lagi. Mau nggak? Takutnya itu ya. Saya itu paling sensitif dan paling kelemahan saya adalah family. Kalau family saya sakit atau family saya harus jauh dari saya, itu dari kecil mungkin harus jauh dari papa kan. Jadi saya nggak bisa kalau suruh nggak ingat mereka itu nggak bakal saya bisa. Mending saya mati gitu. Jadi saya pulang, dia cuman liatin saya, nggak marah-marah, nggak teriak-teriak. Saya habis mandi, saya duduk, dia liatin saya. Saya cuma ngomong, saya minta maaf. Saya kalau sampai aku nggak bisa sih, saya nggak akan mulai sekarang, nggak akan macem-macem, nggak akan selingkuh, nggak akan dekat dengan orang. Aku minta maaf.
Dia cuma peluk saya tadi seperti dia bilang, aku ampuni kau. Padahal dia udah tahu kejadian semua. Sebentar, nggak ada ngamuk-ngamuk, Enggak. nggak Iya. ada maki-maki, dasar laki-laki kurang ajar, nggak tahu Iya. diri, dasar apa, busuk lu di neraka apa segala macam. Saya jadi dari pagi sampai dia datang sampai rumah tuh jam 11. Dari pagi itu ada mentor yang doain saya. Terus saya juga doa. Saya cuma bilang, Tuhan, bersyukur aja kalau dia bisa pulang dengan selamat, it's a blessing. Aku cuma bilang gitu, aku bilang, Tuhan ini kasih karunia. Begitu dia pulang datang sampai rumah, aku bilang, Tuhan terima kasih ya suamiku udah pulang. That's it. Begitu dia bilang gitu, It's okay. For our believers, tears are blessings. begitu dia bilang, I'm sorry gitu, aku bilang, Tuhan terima kasih, aku bilang sama Tuhan. Aku bilang, it's okay, I forgive you. Karena aku tahu kasih karunia Tuhan tuh lebih besar. Aku juga pernah lakuin dosa. Siapa sih manusia nggak pernah berbuat dosa? Tapi setiap orang yang berbuat dosa, Tuhan ampuni. Masa aku nggak mau ngampuni suamiku sendiri? Toh aku harus hidup semati sama dia. Sampai maut memisahkan, itu kan udah janji pernikahan. Masa mau terulang lagi, saya nggak mau. Saya lebih takut sama Tuhan. Kalau hadirat Tuhan, urapan Tuhan pergi dari aku nggak sanggup. Biarkanlah pengampunan ini mengalir. Makanya begitu dia ngomong, it's okay sayang. Aku peluk, aku bilang, I forgive you. Boleh tunjukin dong waktu itu pelukannya bagaimana? Jadi yang meluk dia. Jadi Boleh. saya Boleh. benar-benar gini. Saya diranjang, saya duduk gini, saya sambil nangis, saya omong, terus dia, Itu berani ngomong langsung, nggak sadar bahwa berani ngomong, nggak mudah loh ya, untuk bisa ngomong aku ini. dan Jadi aku ceritanya tuh dia datang mandi, habis mandi makan, terus udah dia duduk dulu. Oke. Aku bilang, Beb, kamu tidur aja, pasti capek. Tidur aja, it's okay. Aku di samping, aku nemenin. Aku bilang gitu. Dia nggak tidur. Terus dia duduk, dia cuma lihat, terus dia nangis. Loh, kenapa nangis? It's okay. Just sleep. I know you tired. Tidur. Terus dia bilang, enggak. Aku mau minta maaf ya sama kamu. Loh, kenapa? Kok aku berasa kayak takut aku nih pulang nih amnesia, nggak tahu pulang kemana. It's okay. It's okay. Kamu udah di rumah sekarang. Aku cuma bilang gitu. Terus dia bilang, I'm sorry. It's okay. I forgive you. Dan aku peluk dia. benar-benar dia lakuin persis dia om. Ya hadap-hadapan gini, akhirnya dia peluk, saya Boleh nangis. seperti apa peluknya? Ya aku peluk gini. It's okay sayang. I forgive you. Udah. Aku cuma gitu karena buat dia aku terlalu lama mungkin nggak kan ada cowok, ada orang yang ya begitu gitu. Jadi aku bilang it's okay, aku nggak mau terlalu berlebihan karena aku tahu dia berat, dia capek, pasti banyak pikiran. Kalau aku di posisi, aku selalu mikir kalau aku di posisi dia mungkin juga nggak sanggup. Tapi ternyata dia masih bisa bertahan toh sampai saat ini dan dia bisa say minta maaf sama aku bilang itu kasih karunia Tuhan. Aku bilang aku ampuni kok. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya nih, apa yang membedakan seorang yang rajin ibadah tapi belum kenal Kristus dengan orang yang rajin beribadah dan sudah kenal Kristus? Ketika kita kenal Kristus, kita itu dicangkokkan Yesus sebagai pokoknya. Yes. Sehingga yang mengalir adalah intisari dari Kristus itu sendiri. Yes. So, nggak perlu kita usahakan dengan begitu keras. Kita cukup izinkan diri kita melekat, lalu terikat dan tetap di dalamnya. Karena mungkin kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita sebenarnya nggak bisa apa-apa. Betul. Ya seperti yang dikatakan di Yohanes pasal 15, you can do but nothing. Yes. Gitu. Tapi ketika kita di dalam situ, maka ranting-ranting pengampunan itu mulai muncul. Dan buah dari pengampunan itu adalah kasih tanpa syarat itu. Kasih yang based on empathy. Betul. Ketika kita bisa merasakan, makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah, karena Allah berempati kepada kita sebagai manusia gitu loh. Makanya saya nggak mau apa yang saya ciptakan sebagai manusia dengan saya ini akhirnya binasa karena tidak mengenal siapa yang Maha Kudus ini, tidak mengenal dan tidak hidup di dalamnya. Maka saya rela untuk downgrade dan inkarnasi jadi daging
dan dikenal sebagai Allah yang menyertai Sang Immanuel dan dipanggil dengan satu nama Yesus Kristus, the Savior. Yes. Saya tertarik banget dengan pastor ngomong kayak kita itu kalau kenal Kristus, misalkan dari ya kita kadang-kadang ke gereja kan nggak ngerti ya, setiap firman yang masuk itu nggak akan pernah kembali sia-sia loh. Itu secara roh itu benar-benar tertanam. Ya, secara kita nggak sadar kan? Itu seperti spons. Betul. Jadi di bawah alam sadar, di bawah sadar kita itu kalau kita mungkin kita suka nggak peduli. Iya. Tapi that's the power of Spirit of God gitu. Yes, karena betul. the Holy Spirit itu pasti akan terus akan masuk. Mau kita mau tolak, pada kenyataannya dia akan meresap. Yes, Ya, benar. meresap. Hanya kadang-kadang seperti betul. kanebo kering ya. Iya. Iya. nggak sadar gitu. Benar, Tapi benar. begitu dia sudah kena satu titik air dan air itu menyebar, begitu di squeeze baru kita tahu Iya. berharganya air mata di hadapan Tuhan. Betul. seperti Yes. apa. Makanya saya sangat tertarik waktu bilang kayak kita tuh dicangkokkan sama Tuhan. Exactly. Begitu kita melekat. Makanya kadang pastor juga nanya gimana cara ngampuni. Gak tahu. Itu Iya. itu benar-benar keluar aja. Makanya saya benar-benar kayak kita datang ke gereja atau yang punya anak-anak, please taruh dia di children church, karena someday waktu dia grow dia nggak tahu apa arah, tapi ketika spiritnya itu ngomong sama dia, itu yang akan nguatin dia loh. Karena kita sebagai orang tua terbatas kasih tahu Betul, mereka. betul, Bener. betul. Dan waktu pastor kan ngomong kayak kita dicangkokkan, itu tuh bener. Mau ngelakuin jahat itu nggak bisa. Mau kita, bahkan saya sampai mengampuni perempuan itu. Datang, saya bilang saya minta maaf dan I thank you. Waktu saya nggak ada, kamu nemenin dia. Berbesar hati sekali ya. Jadi Dan saya itu- merinding karena kasih Tuhan. yang Dan bisa saya nggak pernah memampukan. nggak ada rasa kesel jahat itu nggak ada. Ya kesel karena ternyata lu ngelakuin dosa, tapi begitu saya ada di hadapan saya bilang aku minta maaf ya dan aku thank you karena kamu udah nemenin suamiku waktu aku nggak ada. But I'm sorry karena kamu untuk ngelepasin suamiku pasti berat. Wow. Untuk di momen itu kalau aku di posisi kamu, aku tahu aku juga nggak bisa. Tapi kalau kamu sudah bisa mau melepaskan, I say thank you. Tapi saya ingin tambahin dikit. Banyak kemarin sekarang lagi dekat sama sahabat-sahabat kita juga ngalamin yang seperti kita ngalamin. Cuma banyak mikir, coba cewekku atau coba suamiku, coba kayak mau bisa ampun, aku pasti berubah. Bukan gitu caranya. Ketika kita mengaku kesalahan kita benar-benar terus terang, Betul. siapa yang mau sih saya pernah lakuin ini selingkuh ini, pernah maki dia, ngaku di depan orang, itu nggak mudah. Setelah benar-benar tulus minta maaf, minta ampun sama Tuhan, saya nggak takut mau ketika kerjaan saya berkurang, ketika orang di luar sana maki saya nggak apa-apa. Emang saya salah, itu resiko saya. Tapi yang penting saya minta ampun sama Tuhan benar-benar sungguh-sungguh. Sejak itu dia juga ampunin saya dengan tanpa omong, tanpa teriak. Dia bilang, aku ampunin kamu. Tapi kitanya sendiri nggak minta ampun sungguh-sungguh, gimana pasangan kita mau ampunin? Ya itu sekarang Betul. banyak. Jadi ini bukan karena istrinya pengertian, bukan. Jadi Bukan. kadang-kadang memang perbandingannya banyak waktu kita kesaksian ke teman-teman di komunitas-komunitas bilang, wah dia juga punya pasangan nih, wah aku mau kalau istriku kayak gini. Nggak bisa, semua orang punya porsi masing-masing. Betul. Dan juga saya selalu bilang dosa itu harus ditelanjangi. Why? Betul. Supaya kamu nggak akan diintimidasi lagi sama iblis. Betul. Ketika dosa ditelanjangi, berarti kamu harus melakukan yang lebih benar dan Betul. hidup berbalik lagi gitu. Dan memang intimidasi iblis pasti bermunculan. Betul. Pasti. Jangan ngomong, kamu malu loh nanti Iya, ya. Karena betul. iblis bapak segala pendusta. Betul. Kelihatannya logis gitu ya. Iya. Yap. Tapi padahal sebenarnya di balik logisnya kita yang kita untungnya Li tidak sepakat dengan itu. Dan akhirnya Li mempermalukan iblis sebenarnya. Ya itu hanya dengan kekuatan doa. Oh iya, kalau sendiri Benar. nggak mungkin. Nggak bisa. Makanya Pasti nggak saya bisa. bilang sama mentor-mentor, please tolong doain. Ya ini makanya kalau ada komunitas, ada mentor, ada orang-orang yang mendoakan kita, 1, 2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, pasti doa kita akan dikabulkan. Exactly. Benar kan? Asalkan sesuai dengan firman Tuhan. Betul. Dan di situ kekuatan doa itu saya bilang itu kita kan berperang bukan melawan darah dan daging kita Iya, aja, iya. penghulu di udara. Iya. Jadi kita harus berperang secara roh. Iya. Caranya gimana? Iya. Ya doa dengan keluarga seiman kita. Ya, tetapi saya mau ngangkat satu realita. Kan nggak semudah itu Benar. untuk menerima sanggahan-sanggahan mulai dari orang terdekat, Yep. ya, kemudian orang yang agak dekat, sampai orang-orang sebenarnya nggak ngerti hidup kita tuh kayak apa sebenarnya. Iya. Tapi mereka langsung menghujani dengan banyak-banyak sekali komen. Dari sisi seorang wanita dulu,
Jadi kalau saya itu kebetulan memang baru-baru kita lewati tahun lalu ya, itu badai yang paling besar dalam rumah tangga kita. Mungkin banyak lah netizen juga udah sempat melihat-lihat perbincangan yang udah sempat muncul. Banyak hal yang saya merasa dulu saya sih nggak terlalu merasa oh ya Tuhan Yesus berkorban. Ya kita wajar sebagai anak pengikut Tuhan kita mati daging pikul salib itu it's normal, itu kata-kata yang common yang sering kita dengar. Tapi waktu menjalaninya, saat saya merasa sakit, saat di depan saya ini ada dua orang yang menyakitkan saya dan saya bilang, Tuhan, ini kalau bukan kasih karunia Tuhan, saya cuma datang di hadapan Tuhan, aku ini lemah, aku nggak sanggup dan aku nggak berdaya. Semua beban yang aku pikul, aku cuma serahkan di bawah kaki Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Karena aku masih manusia, aku masih hidup dengan daging. Cuman kasih karunia dan kuasa anugerah-Mu itu yang membantu dan menguatkan saya. Tolong kuatin aku untuk bisa memaafkan. Nggak bisa, secara daging manusia nggak bisa, itu nggak masuk akal. Tapi anugerah dan kasih karunia itu seakan-akan ketika saya minta sama Tuhan, itu dengan gampangnya saya benar-benar merilis itu arti dari kata-kata forgiveness. Mengampuni. Yang Tuhan bilang 70 kali 7 kita harus mengampuni. Nggak gampang. Saat kita ngomong gampang. Tapi saat praktekkan firman, praktekkan iman. Iman kan sesuatu yang belum kita lihat. Kita harus lakuin. Aduh. Kalau aku ngampuni, itu intimidasi iblis selalu datang. Kalau diampuni nanti dia lakuin lagi. Itu selalu datang. Tapi ya kita kan punya kuasa. Karena kita hidup bersama Tuhan, Tuhan yang ada di dalam kita, kita punya kuasa yang besar juga untuk menengking semua itu. Nggak mampu, nggak sanggup. Tapi bersama Tuhan sanggup sih. Ada yang bertanya, saya dikasih impresi nih. Ada yang bertanya, oke, saya juga tahu sih anugerah pengampunan itu, kuasa itu harus dari Tuhan sendiri. Terus apa sih yang mau lakukan? Boleh nggak secara rinci? Yang Anda lakukan sehari-harinya itu apa? Ketika Anda harus menghadapi itu pertentangan antara kedagingan dan juga kesadaran sebagai orang yang beriman pada Kristus. Tapi realita di depan mata dan sakit dan kepahitan yang dirasakan itu kan seperti kayak naik turun ya, seperti naik jet coaster gitu loh. Bisa kadang-kadang kita kuat, bisa lemah. Nah, untuk menggarisbawahi itu apa yang kamu lakukan secara practically? Secara practically ada beberapa. Memang salah satunya kita harus punya mentor. Salah satunya. Mentor rohani ya. Dan komunitas itu udah paling, karena saat kita nggak bener terus kita dapat komunitas yang salah, pasti dong, kamu udah bener, ayo tambah dipanas-panasin. Jadi udah nggak bener. Tapi the best adalah kita back to firman Tuhan. Apa yang kamu lakukan firman Tuhan? Apakah baca Alkitab jadi setiap hari? Sekarang, apakah berdoa? Puji Tuhan kita bukan di zaman dulu ya. Untuk mencari Alkitab, untuk mencari firman tuh begitu susahnya. Kita tinggal buka internet. Di situ banyak banget kita kecewa, kita sakit. Apa sih ayat firman Tuhan yang related sama pergumulan kita? Biasanya saya cari, saya kunci kamar, saya datang, saya bilang, Tuhan saya nggak kuat, saya nangis sejadi-jadinya, saya bilang, Tuhan ini kelemahan saya nggak kuat, saya serahkan. Saya minta baca firman Tuhan, kita renungkan satu firman Tuhan yang related dengan masalah. Dan begitu Tuhan kasih kekuatan, saya bilang, Tuhan, aku harus overcome, aku harus menang. Karena Tuhan sudah menang di atas kayu salib, Tuhanku besar dalam hidupku, dan aku harus kalahkan semua itu. Jadi, nggak ada kata kunci lain selain balik tuh firman Tuhan. Untuk mengalahkan overthinking kita harus overcome kepada Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan. Berarti kamu lakukan doa setiap hari, dan kamu benar-benar give best effort kamu untuk bisa cari tahu yang related. Kamu manfaatkan peluang adanya banyak sekali informasi yang terbuka saat ini, puji Tuhan ya, terbuka, teknologinya sehingga kita nggak merasa aku mau nanya ke siapa sih. Kita coba practically secara buka-buka itu, aku lagi ngerasain ini nih, lalu itu diterapkan ya. Tapi mungkin kalau buat teman-teman yang lagi mendengar ini, itu hal yang nggak gampang. Memang Tuhan tuh izinkan semua badai, masalah, persoalan itu sebenarnya supaya kita stick to God, balik lagi ke Tuhan kan. Nah, justru saya dari mungkin 30 tahun lebih sudah kenal Tuhan, melayani Tuhan. Tapi yang mengerti ini tuh baru ini setelah saya mengalami badai yang luar biasa tahun lalu. Jadi menurut saya badai bagus banget buat kuatin iman kita, buat kita kembali lagi sama Tuhan. Jadi jangan orang merasa, aduh Tuhan kok masalah, persoalan kok nggak kelar-kelar. Lihat orang lain, kayaknya masalah dia lebih simple daripada kita. Padahal Tuhan kasih itu sesuai kemampuan kita kok. Supaya kita overcome, balik lagi ke Tuhan sebenarnya itu. Saat ini ada wanita-wanita yang memiliki perasaan yang sama seperti Moa.
Anda seorang wanita yang merasa saat ini nggak layak dan udah lama sekali nggak pernah mau ngambil tindakan datang kepada Tuhan. Karena Anda juga bingung, saya mau berdoa, doa apa? Karena untuk berkata-kata atas diri saya pun juga saya nggak sanggup. Nah puji Tuhan saat ini sudah ada link dan juga ada satu nomor telepon bisa teman-teman hubungi. Itu nomor telepon Sahabat 24. Silakan telepon, kamu akan mendapatkan mentor. Nah mentor itu akan memberikan sebuah tuntunan doa bersama. Nikmati apa yang Tuhan izinkan saat ini. Hubungi nomor telepon yang ada di layar saat ini. Hubungi Sahabat 24. Izinkan diri Anda untuk berdoa bersama dengan mentor yang Anda temukan dan Anda jumpai. Mungkin bisa jadi sahabat Anda, konselor Anda secara pribadi. Bisa curhat di sana. Luka apa sih yang selama ini membuat Anda tanpa Anda sadar? Ternyata Anda juga menjadi begitu sombong di hadapan Tuhan. Nggak mau mengambil sebuah aksi tindakan mendekat kepada Tuhan. Percayalah ketika Anda hubungi Sahabat 24, pemulihan pasti terjadi karena segala kuasa itu tunduk di bawah nama Yesus Kristus. Ya, kami tunggu, kita ngobrol lagi sekarang ke Lee. Ya. Tapi ngomong-ngomong tadi mau bilang mentor komunitas yang penting. Udah ada semua ya tadi ada mentor. Kan bisa dikontak dong. Iya benar. Sebenarnya ada satu. The power of the right community, ya. The power of church, terus the power of good mentor, the power of humbleness, ya, the power of forgiveness. Betul. Ya. Dan saya percaya di semua kesempatan itu yang saya bilang Kara, waktunya Tuhan, momennya Tuhan, kesempatan dari Tuhan itu kalau Tuhan izinkan kita pun nggak akan ketemu di sini. Itu semua karena waktunya Tuhan. Betul. Ya kan? Betul. Kita ketemu dengan dealing yang harga MM-an. Enggak, tapi bener. Yang teman yang kontak saya itu namanya siapa ya? Ada satu kru di sini juga, dia bilang, ini gara-gara ini kan kita buat Tuhan dan ini memang buat Tuhan, jadi kita nggak punya budget. Saya kalau dulu kalau yang mungkin 5-6 tahun lalunya saya bilang gak ada budget jangan manggil dong, pasti bilang. Saya walaupun sudah pelayanan tapi masih ada sedikit perhitungan kalkulasi. Manusia itu begitu, manusia yang dekat sama setan itu begitu. Tapi nggak takut nanti dimanfaatin. Nah itu setan yang ngomong itu. Terus saya dipanggil dipanggil gereja-gereja. Saya dulu pertanyaan saya pertama bilang sama asisten saya, budgetnya berapa? Saya pasti gitu. Sekarang saya bilang, kalau buat kerjaan Tuhan, saya sama mau apapun cara pasti kita support. Saya nggak tanya. Terus dia bilang, ini kita butuh gini. Dia minta KTP, saya nggak, sampai sekarang nggak kasih. Karena saya nggak gini. Siapa yang nggak suka duit? Siapa yang nggak butuh duit? Saya ini paling gila duit. Saya pasti butuh. Tapi kalau buat Tuhan, jangan macem-macem, jangan hitung duit. Karena apa? Tuhan itu bisa kasih kita 1 triliun, tapi bisa ambil 10 triliun. Kalau ketika itu punya Tuhan kan? Jadi saya selalu doa sama dia, Tuhan jadikan kami as a manager, karena finansial kita, kesehatan kita, anak cucu, orang tua, mertua, hidup kita aja itu bukan milik kita, ini miliknya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil anytime, ya udah. Kalau Tuhan izinkan lagi nggak punya uang, ya udah bersyukur aja. Masa sih orang-orang pilihan Tuhan nggak akan diingat sama Tuhan? Betul. Kita nggak akan kesukaan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kan? Buktinya sampai detik ini kita bisa makan, bersyukur aja. Pernah nggak terpikir bahwa Li, kok tetap fokus ke Moa dan nggak mau kehilangan Moa? Kalau tahun lalu mungkin pesta nanya saya bilang, ya gimana nggak mau, saya yang biayain, saya pasti ngomong gitu. Tapi kalau sekarang, ya gimana saya nggak bisa tinggalin. Kalau tanpa dia saat ini saya nggak mungkin ada, nggak mungkin kenal Tuhan Yesus juga, saya nggak bisa bertahan juga. Dan orang yang luar biasa di samping saya bisa ampunin saya juga. Ya nggak mungkin aku tinggalin juga. Apa yang membuat Moa tidak beralih mencari pria lain? Tuhan. Karena Tuhan, saya kalau tiap kali ditanya, saya bilang ini bukan karena manusia, karena Tuhan izinkan, karena saya menomorsatukan dia kemarin. Oke. Daripada Boleh Tuhan. nggak kalau saya konklusi dari apa yang kalian berdua alami? Yes. Moa itu gatekeeper. Kamu juga gatekeeper. Kok gatekeeper? Karena ada Jesus inside you. Both of you. Kalau kamu berdua baca Yohanes 10 ayat 1 sampai ayat 10, di ayat 7 mengatakan begini. Akulah pintu.
Yes. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan menemukan pada rumput yang hijau. Yes. Jadi berarti keluar masuk aksesnya adalah Yesus. Yes. Betul, there is a second chance in your life, Lee. Apakah akan mungkin ada the next chance? We never know. Yep. Tetapi kalau saya simpulkan, this is your chance. Yes. Your wife and your kids. Yep. Betul. Amin. 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 That's right. Ya. Kamu lihat Moa, you see Jesus. Betul. Kamu dapatkan kasih sayang dia, more than just a wife. It's the love of Jesus. Yes. You know what, Lee? Jesus loves you so much. Ini impresi dalam hati saya yang Roh Kudus kasih. Amin. Ya. Ya. Kalau dari Lee, bagaimana pengalaman pribadi Lee mengenai Paskah dulu? Jadi kalau ini tahun spesial karena setelah saya dipulihkan, setelah saya bertobat, baru ini Paskah yang pertama. Sebelum-sebelumnya kita datang ke gereja atau mungkin saya pernah diajak sama istri atau kita bahkan diundang pernah, tapi menurut saya ya Tuhan Yesus kan. Ya cuman just sekedar tahu Paskah. Iya, It's only Bible story ya. ya, betul. Jadi tahun ini benar-benar spesial. Spesial. Boleh tahu nggak spesial menurut Lee secara personal itu apa sih sebenarnya? Jadi setelah saya punya istri satu, ya masih satu, harus satu ya, dan punya 4 anak, kita lihat anak kita sakit aja kita sakitnya setengah mati. Jadi Tuhan Yesus kan berkorban demi kita semua, anak-anak itu segitu banyak yang kadang-kadang nggak nurut, kadang-kadang Kan digital pengen pinggitan gitu. Itu aja dia berkorban demi kita dan akhirnya dia bisa kembali kepada kita gitu. Ya apa ya kayak itu kalau bukan Tuhan Yesus nggak mungkin. Mau dibayar manusia di dunia ini dibayar 1 triliun pun nggak akan dia berkorban demi orang lain kan. Ya itu spesial banget. Ya. Jadi penolong yang sepadan worth it nggak dengan pengorbanan Kristus di sana? Sangat worth it ya, karena justru kalau mau dibilang penolong sepadan itu kenapa kita harus tetap berjuang mati-matian, karena pengorbanan Tuhan tuh lebih besar. Bahkan sebenarnya kalau dibilang kadang-kadang nih sebagai pasangan, kayaknya nggak worth it deh kalau aku matiin ego aku untuk, maksudnya ketika dia lagi emosi kita pasti pengen emosi nih secara kedagingan manusia. Tapi kalau lihat waktu Tuhan jalanin salib, dihina, disiksa, sebenarnya dia nggak bersalah loh. Dia nggak berdosa. Dia tuh Tuhan yang luar biasa, tapi dia mau melakukan itu untuk menebus kita. Berarti artinya ketika kita melakukan itu, kayaknya sangat worth it sih dengan pengorbanan yang Tuhan udah kasih kita, karena darahnya yang udah nebus kita. Oke, aku ambil 2 kata kunci di sini ya, jalanin dan juga worth it. Se-worth it apa yang kau jalani ketika engkau berjalan dan menjalani bersama dengan Lee? Kalau dibilang daging manusia, pengen nyerah, nggak worth it. Tapi begitu lihat karya salib Tuhan, begitu lihat pengorbanan, apalagi mungkin teman-teman ya yang udah nonton Passion of Christ, itu related banget. Itu aja yang kita saksikan aja, itu tuh buat saya ngerasa, ya ampun, saya kalau disiksa cuman secara ego nih, cuman dihina dikit. Itu lebih batin ya? Batin ya, itu aja nggak kuat. Bahkan ada murid Tuhan Yesus yang mengkhianati dia aja, Tuhan Yesus bagaimana sakitnya, bagaimana waktu ketika dia doa di Taman Getsemani dan dia itu ditinggal murid-murid untuk tidur, dia sakit hati, tapi kenapa dia bisa tanggalkan itu semua? Kenapa kita sebagai pengikut Kristus kok nggak bisa? Harga yang Tuhan bayar ke kita itu jauh lebih besar dari apa pengorbanan kita hanya dengan perasaan kita itu sih. Di momen Paskah ini kalau Lee mau ngomong di hadapan Kristus, di hadapan salib Kristus, kira-kira Lee mau ngomong apa di momen Paskah ini? Saya benar-benar mengucapkan syukur. Thank you so much Lord, because kayaknya tanpa Tuhan Yesus saya mungkin sekarang udah nggak ada, bahkan mungkin our family udah broken. Dan bukan karena Tuhan kasih sesuatu, bukan. Tuhan kasih saya nafas, saya bisa hidup sekarang. Itu everything for us, everything for me, especially for us. Cuma ucapin syukur. Karena Engkau saya ada, karena Engkau kita ada. Cuma ngucapin syukur. Even kondisi kita mau naik turun, kita nggak boleh ngeluh. Just
terima kasih aja. Aku rasa apa yang disampaikan Lee sudah mewakili Moa. Moa boleh nggak mewakili Lee juga ngomong ke teman-teman kita yang di Cahaya Bagi Negeri di momen Paskah ini. Mungkin ada banyak sekali luka, mungkin ada yang pengalamannya persis seperti kalian. Apa yang bisa kalian berdua sampaikan? Silakan Moa sampaikan, lalu mungkin tambahkan di sini. Saya cuma bisa nguatin teman-teman bahwa apa karya salib Kristus jangan dibikin remeh. Jangan dibikin itu jadi sesuatu yang tidak berharga. Karena hidup kita ini jauh lebih berharga. So, please, minta kekuatan dari Tuhan karena saya tahu kita berjalan sendiri nggak mampu, nggak sanggup. Karena salibnya, karena darah Yesus tercurah buat kita, itu memampukan kita, dan kasih karunia dan anugerah itu pasti memampukan kalian juga. Kalian harus datang di hadapan Tuhan, berlutut, minta sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan mengasihi kalian. Dan jangan sekali-sekali pernah sombong sama Tuhan, jangan pernah hitung-hitung sama Tuhan. Seperti biasa tadi bilang, berserah. Berserah itu bukan cuma pasrah, ya udah Tuhan kasih, bukan. Benar-benar berserah. Apapun terjadi, apapun Tuhan kasih, kita terima, dan satu kata, harus mengucapkan syukur. Kondisi apapun, lagi sakit, lagi susah, lagi happy, cuma mengatakan syukur aja. Dan kondisi pasangan kita, keluarga kita gimana pun, itu terbaik buat kita semua, terbaik buat Bapak Ibu di luar sana. So, bersyukur aja. Di momen penyaliban Kristus, ada satu kata yang sering diperbincangkan orang, dan ini menjadi sebuah cibiran. Yesus berkata, sudah selesai. Apakah benar sudah selesai? Apakah itu adalah sebuah kekalahan? Bukan. Justru kalimat sudah selesai adalah satu kalimat kemenangan. Wow. Jadi saya percaya di momen Paskah ini, apapun yang menjadi pergumulan teman-teman semuanya, kita mau sepakat dengan Kristus. Kita mau datang kepada Kristus, kita akui kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya itu membawa sebuah perubahan yang nyata dalam kehidupan kita, dan biarlah kita beroleh kemenangan sambil berkata, thank you Lord, sudah selesai. Yes. Dan kita siap untuk melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Betul? Wow. Amin. Luar biasa. Jadi saya mengatakan di sama Moa, itu sudah selesai. Yes. Amin. Ya. Amin. Welcome to the next zone yang akan memberikan kemenangan lebih. Amin. Ya, Amin. Oke, salam sayang kami teman-teman dari Cahaya Bagi Negeri buat Chloe, Zoe, Kimora, Kaira. dan juga Kaira. Salam hormat dan salam salut buat keluarga yang menjadi pensupport, walaupun awal-awal gimana, tapi at the end mereka supporter yang paling setia. Dan juga doa kami, Lee dan Moa semakin dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya. Amin. Tetap sederhana seperti ini, tetap setia dengan perkara-perkara kecil seperti ini, sebab mungkin kalian akan semakin banyak musuhnya. Tetapi Yesus berkata, kita bukan berasal dari dunia ini. Yes. Jadi dunia membenci kita itu biasa. Biasa. Ya. Betul. Ya. Diberkatilah kehidupan Amin. kalian, semakin mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima Makasih banyak. Tuhan memberkati. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan. Seorang istri yang sangat mengasihi suaminya dengan tulus, dengan murni, dan meneladani kasih Kristus. Ibu Moa berhasil mengampuni dan memaafkan suaminya. Dan akhirnya keluarga ini dipulihkan. Dan yang terutama terjadi keselamatan dalam hidup Lee Gyung Hun. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini suatu pelajaran yang besar buat kita. Bagaimana kasih Kristus itu sanggup mengubahkan setiap orang. Ibu Moa tidak dapat mengampuni atau mengasihi suaminya jika dia tidak terlebih dahulu mengalami kasih Kristus. Dan itu membawa kita kepada suatu kesadaran bahwa Kristus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Walaupun kita penuh dosa dan salah, Dia berkorban di kayu salib demi keselamatan dan pengampunan bagi kita semua. Dan mari Bapak Ibu semua, kita mengasihi, mengampuni, dan memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kita. Dan mari kita terus bersaksi, berdoa agar keselamatan datang sampai kepada segala suku, kaum, dan bahasa di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.